Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilia Aurelia Afisa dengan NIM 2383120138. Saya dari kelas S4D dan di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 5, yaitu peran lembaga keuangan syariah dalam perekonomian di Indonesia. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Bisnis Syariah di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Hoaiduddin MH. Adapun dalam video ini saya akan membagi materi ke dalam 6 bagian. Yang pertama itu bentuk dan karakteristik lembaga keuangan syariah. Yang kedua, perbandingan lembaga keuangan syariah dan konvensional. Yang ketiga, peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung UMKM. Yang keempat, skema pembiayaan syariah untuk UMKM. Yang kelima, peran vintage dalam lembaga keuangan syariah. Dan yang keenam, strategi pengembangan, prospek, dan tantangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Di materi yang pertama itu ada bentuk dan karakteristik lembaga keuangan syariah. Nah, untuk bentuk lembaga keuangan syariah itu dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya itu menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, ada unit usaha syariah, merupakan cabang syariah dari bank umum konvensional. Yang ketiga, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPR Syariah, merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang keempat, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. BMT itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama Baitul Mal, yang kedua Baitul Tamwil. Yang disebut sebagai Baitul Mal adalah rumah harta, sedangkan Baitul Tamwil merupakan rumah pengembangan harta. Nah, untuk bentuk lembaganya sendiri itu dapat berupa koperasi maupun lembaga swadaya masyarakat. Yang terakhir ada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS, merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Di materi yang kedua itu ada perbandingan lembaga keuangan syariah dan konvensional. Nah, untuk membandingkan dua lembaga ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu dari aspek investasi, di mana di lembaga keuangan syariah investasi itu hanyalah untuk produk ataupun proyek yang halal. Sedangkan di lembaga keuangan konvensional, investasi itu tidak memperhatikan apakah proyek tersebut bersifat halal maupun haram. Kemudian yang kedua dari aspek return, di mana di lembaga keuangan syariah return itu diperoleh dari sistem bagi hasil, sedangkan di lembaga keuangan konvensional return itu diperoleh dari bunga. Kemudian yang ketiga dari aspek perjanjian, di mana di lembaga keuangan syariah perjanjian itu didasarkan pada akad yang berdasarkan prinsip syariah, sedangkan di lembaga keuangan konvensional perjanjian itu hanya didasarkan pada hukum positif. Kemudian dari aspek orientasi pembiayaan, di mana di lembaga keuangan syariah orientasi pembiayaannya itu tidak hanya pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan di lembaga keuangan konvensional, orientasi pembiayaannya itu hanya pada keuntungan saja. Kemudian dari aspek hubungan antara nasabah dan bank, di lembaga keuangan syariah hubungannya itu merupakan mitra, sedangkan di lembaga keuangan konvensional hubungannya itu adalah kreditur dan debitur. Kemudian dari aspek pengawasan, di lembaga keuangan syariah dewan pengawasnya itu terdiri dari dewan pengawas syariah, sedangkan di lembaga keuangan konvensional dewan pengawasnya itu terdiri dari dewan komisaris. Dan yang terakhir dari aspek penyelesaian sengketa, di mana lembaga keuangan syariah itu penyelesaian sengketanya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama, sedangkan untuk lembaga keuangan konvensional melalui pengadilan negeri. Di materi yang ketiga ada peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung UMKM. Jadi yang dimaksud dengan UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, keberadaan UMKM di Indonesia itu sangat diperhitungkan karena UMKM berkontribusi besar dalam pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Namun sayangnya modal UMKM itu sangat terbatas dan akses ke permodalan juga relatif sulit didapatkan karena modal dari bank konvensional didominasi oleh konglomerat. Selain itu,
Bank konvensional seringkali mengalokasikan dananya ke sektor-sektor non-produktif. Oleh karena itu, dalam mendukung UMKM, lembaga keuangan syariah dapat berkontribusi melalui pemberian akses permodalan, di mana lembaga keuangan syariah dapat menawarkan berbagai produk pembiayaan berbasis akad syariah kepada UMKM, seperti menggunakan akad mudharabah dalam membantu membiayai pengadaan bahan baku, dan akad murabahah dalam membantu pembelian aset seperti mesin atau alat produksi. Di materi yang keempat ada skema pembiayaan syariah untuk UMKM. Nah, untuk akad-akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan UMKM itu terdiri dari beberapa akad. Yang pertama ada murabahah, merupakan akad jual beli di mana modal dan margin keuntungan diketahui oleh pembeli. Yang kedua ijaroh, merupakan akad dalam sistem sewa menyewa. Yang ketiga istisna, merupakan akad dalam sistem pemesanan. Yang keempat mudharabah, merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berperan sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai pengelola modal. Adapun untuk keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola modal, maka pengelola modal lah yang menanggung kerugian tersebut. Dan yang kelima ada musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak berkontribusi dalam memberikan modal, dan adapun untuk keuntungan maupun kerugian ditanggung sesuai kesepakatan bersama. Di materi yang kelima ada peran vintage dalam lembaga keuangan syariah. Vintage sendiri merupakan singkatan dari financial technology atau teknologi finansial. Jadi vintage itu merupakan inovasi di sektor keuangan yang mendapatkan sentuhan teknologi modern. Bank Indonesia sendiri membagi vintage itu ke dalam 5 jenis, diantaranya ada crowdfunding, peer-to-peer lending, market aggregator, risk and investment management, dan mobile payment atau online banking. Nah, dalam konteks lembaga keuangan syariah, vintage itu hadir bukan sebagai pesaing, tapi sebagai mitra strategis yang mendorong transformasi digital dan peningkatan layanan keuangan. Vintage syariah itu berkembang untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perannya penting dalam mendorong inovasi produk dan layanan, meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit diakses, serta meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah melalui digitalisasi. Di materi yang keenam ada strategi pengembangan, prospek, dan tantangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui dulu apa saja yang menjadi prospek lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama itu potensi pasar yang besar di mana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia menciptakan kebutuhan akan berbagai produk dan layanan keuangan. Yang ketiga, adanya dukungan dari pemerintah dalam menyediakan payung hukum. Dan yang keempat, pertumbuhan vintage syariah berkontribusi pada peningkatan inklusivitas keuangan syariah sehingga dapat menjangkau pasar yang selama ini kurang diperhatikan oleh sektor keuangan konvensional. Selanjutnya yang menjadi tantangan dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia yaitu pertama rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah. Yang kedua, keterbatasan SDM dan pakar ekonomi syariah karena sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di lembaga keuangan syariah justru berasal dari disiplin ilmu ekonomi konvensional. Yang ketiga, kurangnya inovasi produk dan layanan karena banyak produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah justru cenderung mengimitasi produk keuangan konvensional. Dan yang keempat, kurangnya infrastruktur yang memadai jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia. Nah, untuk memaksimalkan prospek dan mengatasi tantangan tadi, maka strategi pengembangan lembaga keuangan syariah yang dapat dilakukan itu pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, kedua, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang keuangan syariah kepada masyarakat, yang ketiga, meningkatkan layanan dan diferensiasi produk, dan yang keempat, dukungan dari seluruh stakeholder, mulai dari praktisi, akademisi, ulama, dan juga pemerintah. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.